seorang wanita usia 34 tahun dengan keadaan G2P1001, maka selanjutnya di sini saya akan lakukan tindakan pertolongan persalinan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter yang akan memimpin tindakan persalinan pada pagi hari ini. Saya mohon kerjasamanya Ibu ya, agar tindakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut? Baik, karena Ibu bersedia, di sini saya akan melihat terlebih dahulu tanda dan gejala dari kala 2, di mana tanda-tandanya itu yang pertama adanya dorongan ataupun dorongan mengeran, lalu adanya perjol atau perineum yang menonjol, lalu adanya vulva atau vulva yang membuka, lalu adanya teknus ataupun tekanan pada anus. Nah, di sini Bu, tanda-tanda dari kala 2-nya sudah terlihat, di mana di sini selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada alat-alat untuk APD, lalu ada kasa steril, lalu ada partuset kita ibaratkan juga stetoskop, lalu kita ibaratkan juga ini adalah obat-obat esensial, lalu ada tempat untuk plasenta nantinya kita ibaratkan, dan ada kain-kain, lalu ada cairan klorin 0,5%, cairan DTT, tempat resusitasi beserta lampu resusitasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan meletakkan kain steril di atas perut Ibu dan juga di tempat resusitasi. Permisi Ibu ya, saya letakkan kainnya. Nah, selanjutnya kita letakkan di tempat resusitasi buah-buah kain, satu sebagai alas, satunya lagi sebagai penyangga dari bahu bayi nantinya. Nah, selanjutnya di sini kita juga sudah menyiapkan obat-obatan esensial seperti adanya oksitosin 10 unit dan juga spike steril. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenakan APD terlebih dahulu ataupun celemek. Nah, setelah itu di sini saya akan mengenakan masker, lalu mengenakan google ataupun face shield, dan mengenakan head cap, dimana ibaratkan ini head capnya yang baru. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan pencucian tangan, dimana pastikan semua aksesoris dan perlengkapan sudah terlepas, dimana kita lakukan pencucian tangan seharusnya dengan air yang mengalir, namun di sini saya menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan handscoon steril ataupun handscoon DTT. Nah, di sini selanjutnya kita memasukkan oksitosin ke dalam squid steril. Nah, kita ibaratkan ini merupakan oksitosin. Kita buka. Kita masukkan ke dalam squid steril. Baik, setelah itu kita tutup kembali dalam keadaan steril. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan penilaian terhadap bukaan pasien dan juga penilaian terhadap denyut jantung janin. Nah, di mana pertama-tama kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu di daerah vulva dan perineumnya menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan cairan DTT, di mana kita lakukan dari vulva ke perineum, dari depan ke belakang. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai adanya bukaan dan apakah air ketubannya sudah pecah. Permisi Ibu ya, saya masukkan tangan saya. Baik, di sini Ibu sudah terjadi pembukaan lengkap dan juga sudah terjadi air ketuban yang pecah. Apabila air ketuban nantinya tidak pecah, namun bukaan sudah lengkap, maka kita lakukan amniotomi. Nah, selanjutnya Ibu di sini saya akan melepaskan terlebih dahulu handscoon-nya dan kita letakkan di cairan klorin 0,5%. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di mana di sini karena posisi UUK bayi sudah mengarah ke arah anterior, maka kita dapat simpulkan bahwa di sini punggung bayi berada di daerah kiri perut Ibu. Permisi Bu ya, saya dengarkan. Baik Ibu, jadi di sini denyut jantungnya normal.
Jadi ibu berdasarkan pemeriksaan tadi, untuk pemeriksaannya di sini ibu sudah mengalami bukaan lengkap, lalu juga air ketuban juga sudah pecah, di mana denyut jantung janinnya yaitu 128 kali per menit, yaitu masih dalam keadaan normal. Maka dari itu di sini saya akan menyiapkan ibu dan juga keluarga yang mengantar untuk menghadapi proses persalinan. Nah, di sini ibu saya mohon ibu menemukan posisi senyaman mungkin dalam mengeran. Mungkin saya bisa bantu ya ibu ya, mungkin bisa ditekukkan kakinya ibu. Saya bantu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengedukasi juga kepada keluarga yang mengantar bu ya. Baik, selamat pagi Bapak. Di sini apa benar dengan keluarga dari Ibu Dewi? Baik, karena benar, di sini ibunya sudah memasuki tahap proses persalinan. Di sini saya mohon untuk bantuannya kepada keluarga agar memberikan support kepada ibunya dan membantu saya menemukan posisi ibunya dalam mengeran nantinya ya. Nah, di sini juga saya memberikan kiat-kiat dan juga edukasi mengenai anjuran yang sebaiknya dilakukan pada saat proses mengeran nanti. Dimana ibu saya mohon menemukan posisi nyaman mungkin pada saat mengalami kontraksi nantinya. Lalu apabila di antara waktu kontraksi ibu juga dapat beristirahat biar tidak capek nantinya ibu ya. Dan apabila selama 60 menit ke depan tidak ditemukan adanya kontraksi atau tidak dirasakan adanya kontraksi, saya anjurkan ibu untuk berjalan-jalan terlebih dahulu ataupun mengambil posisi jongkok ibu ya. Baik, karena di sini ibu sudah mengalami kontraksi dan juga sudah mulai mengeran, maka kita harus persiapkan terlebih dahulu alat-alat dalam membantu proses persalinan. Nah, di mana kita letakkan terlebih dahulu handuk kering untuk mengelap bayi nantinya di atas perut ibu. Kita letakkan. Lalu selanjutnya kita lipat kain sepertiga bagian dan kita letakkan di bawah bokong atau di bokong ibu. Permisi ibu ya, sebentar. Nah, selanjutnya di sini kita cek terlebih dahulu apakah alat-alat partuset sudah lengkap dengan membuka tutup partus. Nah, di sini ibaratkan alat-alatnya sudah lengkap dan selanjutnya di sini saya akan menggunakan handphone steril. Baik, nah di sini saya akan memimpin dari proses kelahiran kepala terlebih dahulu, di mana indikasinya apabila vulva sudah membuka akibat adanya pengeluaran kepala yang dengan diameter 5-6 cm, di mana saya akan letakkan tangan kanan saya yang memegang perineum di daerah bawah dengan huruf C seperti ini, lalu memegang vulva dan kepala bayi dengan huruf C ke bawah seperti ini. Nah, ibarat ibu saya mohon untuk mengeran ibu ya, tarik nafas, hembuskan lagi. Nah, ibaratkan kepala bayi sudah keluar secara spontan keluar. Nah, di mana di sini kita dapat menilai apakah adanya lilitan tali pusat di leher bayi. Apabila terdapat lilitan tali pusat yang longgar, kita dapat menariknya ke atas. Tapi apabila ada lilitan yang keras, kita dapat memotongnya dengan melakukan pengkleman di dua sisi. Nah, selanjutnya di sini kita tunggu sampai adanya putar paksi luar secara spontan. Nah, kita ibaratkan bayi sudah mengalami putar paksi luar secara spontan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memimpin kelahiran dari bahu bayi, di mana kita pertama-tama lakukan cunam ke bawah terlebih dahulu untuk melahirkan bahu depan, lalu lakukan cunam ke atas untuk melahirkan bahu belakang, lalu letakkan tangan kanan di daerah lengan dan siku, disusul dengan tangan yang satunya sambil menyusur daerah bokong dan meletakkan jari telunjuk di antara dua jari kaki bayi. Selamat ibu, di sini bayinya sudah lahir dan juga sehat. Nah, selanjutnya kita lakukan penilaian terhadap bayi, apakah bayinya menangis atau tidak, lalu apakah adanya cairan mekonium yang tercampur dengan amion, lalu apakah bayinya bergerak atau tidak, kena ototnya kuat atau tidak, dan apakah cukup bulan atau tidak, kita lihat dari adanya ruge-ruge. Nah, selanjutnya di sini kita letakkan bayi di atas perut ibu dan untuk dilakukan pengeringan. Nah, di sini hindari pengeringan di daerah dari telapak tangannya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mengecek di rahim ibu apakah adanya proses kelahiran kedua. Permisi ibu ya, saya akan melakukan pengecekan. Baik, di sini ibu setelah saya lakukan pengecekan tidak ada proses kelahiran kedua, maka setelah 1 menit terjadinya kelahiran pertama, maka saya akan lakukan injeksi atau menyuntikkan oksitosin untuk memberikan efek kontraksi agar plasenta dapat dilahirkan ya Bu ya. Baik, kita dapat mengambil oksitosin yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam kulit. Lalu kita injeksikan di paha bagian atas, lalu di bagian distal lateral. Permisi Bu ya. Baik. Selanjutnya
bayi, di mana di sini kita lakukan pengkleman, di mana diklem 3 cm dari tali pusat bayi. Lalu kita urutkan ke arah ibu kira-kira 2 cm dan kita lakukan klem kembali, ibaratkan ini merupakan klem. Lalu kita lakukan pemotongan tali pusat. Nah, selanjutnya di sini klem yang berada selanjutnya di sini kita melakukan pengikatan tali pusat dengan menggunakan benang DTT. Ibaratnya ini merupakan benang DTT. Kita lakukan pengikatan dengan simpul kunci. Perhatikan juga jangan sampai melukai dari perut bayi. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melepaskan klem yang berada di perut bayi dan kita letakkan di wadah desinfeksi. Nah, di sini kita dapat meletakkan bayi dengan posisi tengkurap di antara payudara ibu agar bayi merasakan kontak kulit dengan ibunya. Permisi ibu ya, saya letakkan bayinya. Nah, selanjutnya kita dapat menutup bayi dan ibunya dengan menggunakan kain. Lalu dapat kita kenakan bayinya topi. Kita ibaratkan ini merupakan topi bayi. Kita kenakan, semisal kita sudah kenakan. Nah, selanjutnya di sini kita memantau proses persalinan dari kala 3, di mana di sini kita lakukan penekanan di daerah fundus uteri dari ibu dan melakukan peregangan di daerah tali pusar ibu. Nah, di mana di sini apabila selama 30 sampai 40 detik plasenta tidak lahir, maka kita hentikan tindakan tetapi kita ulangi kembali. Tetapi apabila dari awal memang sudah tidak ada kontraksi dari ibu, maka kita minta pertolongan kepada keluarga yang mengantar ataupun pada suami untuk menstimulasi dari puting susu ibu. Nah, ibaratkan di sini pasien berkontraksi dengan baik, kita lakukan penekanan di arah fundus uteri, kita tegangkan juga tali pusatnya. Baik ibu, mengerannya ibu ya. Baik, sudah bagus. Ya, di sini apabila plasenta sudah muncul di daerah perineum, introitus vagina, maka kita dapat melahirkan plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita letakkan plasenta di tempat atau wadah yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan masase di uterus dari ibu. Ibu, permisi Bu ya, saya akan melakukan masase di daerah uterus dengan menggunakan telapak tangan dengan gerakan memutar. Masih terasa Bu ya kontraksinya? Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan evaluasi apakah terkait pendarahan. Di sini Ibu masih mengalami kontraksi Bu ya? Masih. Pasien masih mengalami kontraksi dan juga di sini juga kita harus mengevaluasi juga di daerah perineumnya apakah adanya laserasi yang menyebabkan perdarahan. Apabila ada, kita dapat lakukan penjahitan atau episiotomi, tetapi apabila tidak ada perdarahan, tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi pasca kelahiran, di mana kita kembali lagi memastikan ibu masih merasakan kontraksi ya ibu ya, masih. Lalu pastikan juga sudah tidak ada perdarahan, dan selanjutnya kita memberikan nutrisi, memberikan imunisasi dan juga vitamin kepada bayi, di mana minimal bayi sudah berada bersama ibunya atau melaksanakan kontak kulit bersama ibunya itu selama 1 jam. Nah, ibaratnya ini sudah 1 jam bayi mengalami kontak kulit dengan ibu. Jadi selanjutnya sini Bu, saya pinjam sebentar bayinya ibu ya untuk saya berikan vitamin dan juga imunisasi. Nah, di mana dan juga vaksin. Nah, di mana di sini kita bawa bayinya. Permisi Bu ya. Kita letakkan dan kita lakukan pemberian vitamin dan juga vitamin K1 dan juga antibiotik yang dimana disuntikkan di daerah paha kiri pasien. Mohon maaf, kiri bayi. Permisi ya. Nah, selanjutnya juga kita dapat memberikan imunisasi hepatitis ataupun vaksin dari hepatitis
B di paha kanan bayi, dan juga tidak lupa memberikan salep mata pada bayi. Semua tindakan tersebut kita ibaratkan saja sudah dilakukan. Nah, selanjutnya di sini kita kembalikan bayi kepada ibunya, di mana pastikan bayi sudah ada refleks untuk menyusui. Ibu, saya balikkan kembali bayinya, Ibu ya. Baik. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan evaluasi, di mana evaluasi yang pertama kita pastikan kembali ibu masih mengalami kontraksi, Ibu ya, masih. Di mana juga sudah tidak ada perdarahan. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan juga evaluasi atau terkait estimasi perdarahan yang keluar, jumlah dari perdarahan yang keluar. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan evaluasi juga tanda-tanda vital dari ibu, pastikan semuanya dalam keadaan normal, di mana dilakukan evaluasi itu 15 menit sejak 1 jam pasca kelahiran, dan 30 menit setelah 2 jam pasca kelahiran. Nah, selanjutnya di sini bayinya juga kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana dipantau setiap 15 menit sekali. Nah, selanjutnya ibu di sini sudah selesai, di mana saya akan memeragakan tentang terkait keamanan dan juga kebersihan. Nah, di mana kita taruh terlebih dahulu alat-alat dari yang digunakan untuk bersalin ke cairan klorin 0,5%, lalu bahan-bahan yang sudah tidak gunakan kita dapat buang ke tong sampah, dan di sini kita dapat membantu ibu terlebih dahulu dengan membersihkannya menggunakan cairan DPT. Nah, ibaratkan saja kita sudah membantu membersihkan dari ibu. Nah, dimana pastikan juga di sini ibu sudah merasa nyaman, kita sudah berikan ibu asupan makanan, dan juga di sini memberikan arahan terhadap pemberian ASI. Dan selanjutnya di sini saya akan melepas handscoon dan meletakkannya di cairan klorin 0,5%. Sebelum meletakkan handscoon tersebut, pastikan terlebih dahulu ruangannya sudah steril, ruangan tempat bersalin sudah didekontaminasi, lalu baru selanjutnya kita melepaskan handscoon. Nah, setelah itu di sini kita dapat melakukan cuci tangan. Nah, untuk yang terakhir yaitu tahap dokumentasi, di sini diharapkan untuk melengkapi dari partograf yang sebelumnya sudah dibuat. Terima kasih.